Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 549 Metode Pencarian Pulsa. Kakak Tianyi, bagaimana kalau kau panggil kakak Chu Feng? Langit akan segera gelap. Jiang Wuxiang berkata dengan sedikit khawatir. Ya. Kali ini, kalian semua akan segera memulai perjalanan panjang, jadi kalian harus memilih jam dan hari yang tepat untuk berangkat agar memperoleh keberuntungan besar. Sungguh sayang jika kalian melewatkan kesempatan hari ini. Kenyataannya, bahkan banyak orang lain mulai merasa cemas. Mereka telah berkumpul di sana saat fajar dan bersiap untuk melepas Chu Feng dan yang lainnya, namun kini, matahari sudah mulai terbenam di sebelah barat, waktu sehari penuh telah berlalu. Saat ini, langit berubah hitam tepat di depan mata mereka, jadi wajar saja jika mereka sedikit tidak bisa diam. Ah Tianyi, panggil Chu Feng. Jangan biarkan semua orang menunggunya. Melihat semua itu, pendiri Azure Dragon pun angkat bicara. Setelah dia berbicara, Zhang Tianyi juga menganggukkan kepalanya. Asteris wus wus wus. Namun tepat pada saat itu, dari arah istana utama, 3 pelangi muncul tiba-tiba. Ketiga pelangi itu awalnya melesat lurus ke langit, namun kemudian, seperti meteor, melesat turun, dan akhirnya mendarat di tengah alun-alun. Setelah 3 pelangi itu mendarat, mereka berubah menjadi 3 sosok. Ketika wajah mereka terlihat jelas, semua orang di tempat itu terkejut. Terutama mereka yang dekat dengan Chu Feng. Bahkan mulut mereka melebar-lebar, wajah mereka menunjukkan ekspresi gembira dengan cepat setelah. Ketiga orang itu adalah Chu Feng, Su Rou, dan Su Mei. Pada saat itu juga, kedua wanita cantik yang memiliki ciri khas mereka sendiri itu sudah mengenakan 2 rok yang diberikan Chu Feng kepada mereka. Kecantikan mereka semakin diperindah dengan rok elit armamen, membuat mereka tampak semakin mempesona. Adapun Chu Feng, dia berdiri di antara mereka berdua, kedua tangannya memegang benda-benda lembut mereka dengan bebas. Dia berkata kepada orang banyak, semuanya, mohon maaf, saya datang terlambat. Rou kecil, Mei kecil, kau sudah bangun, kau sudah bangun. Pada saat itu, seorang pria parubaya tiba-tiba berlari ke arah Su Rou dan Su Mei sambil menangis terseduh-seduh. Orang itu tidak lain adalah ayah Su Rou dan Su Mei. Hebat, hebat. Saudari-saudari, kalian berdua akhirnya bangun. Tak lama kemudian, kakak laki-laki Su Rou dan Su Mei beserta istrinya juga berlari menghampiri. Melihat keluarga mereka, Su Rou dan Su Mei pun merasa sangat tersentuh. Kenyataannya, melihat mereka berdua terbangun kembali, mereka yang mengenali mereka semua sangat senang. Tidak peduli bagaimana mereka terbangun kembali, dari lubuk hati mereka merasa bahagia untuk mereka dan Chu Feng. Tentu saja, ada yang senang, dan ada juga yang bingung. Lagi pula, tidak semua orang tahu tentang Su Rou dan Su Mei. Contohnya, Jiang Wuxiang. Saat ini, kabut memenuhi kepalanya, jadi dia menepuk bahu Zhang Tianyi dan bertanya dengan pelan, kakak Tianyi, siapakah kedua wanita cantik ini? Mengapa mereka tampak begitu dekat dengan kakak Chu Feng? Bahkan kultivasi mereka tidak lemah. Aku hampir lupa. Kau masih belum tahu tentang mereka. Mengenai hal itu, Zhang Tianyi tersenyum tipis, lalu menjelaskan kepada Jiang Wuxiang tentang hubungan antara Su Rou, Su Mei, dan Chu Feng, serta apa yang terjadi di antara mereka. Dan setelah mengetahui segalanya, tatapan Jiang Wuxiang pada Chu Feng hanya mengandung satu kata, kekaguman. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru, kakak Chu Feng, keberuntunganmu dalam hal kecantikan sangat dalam. Ah, Chu Feng, waktunya sudah malam. Lebih baik berangkat lebih awal. Pendiri Naga Biru tidak punya pilihan selain mendesak mereka saat dia melihat matahari, yang sudah terbenam di tengah pegunungan barat. Mendengar itu, Chu Feng menganggukkan kepalanya, lalu segera setelah itu, pergi ke Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang, dan berkata, Senior Zhang, Saudara Wuxiang, Little Rou dan Little Mei juga ingin menuju ke wilayah Laut Timur bersama kita. Bisakah mereka? Tentu saja bisa. Tanpa berpikir panjang, Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang menganggukkan kepala dan setuju. Jiang Wuxiang bahkan berinisiatif membuka pintu kereta perang elit armamen, menarik Chu Feng ke dalamnya, dan berkata kepadanya, kakak Chu Feng, elit armamen ini bukan untuk berperang, tetapi untuk bepergian. Tidak ada perbedaan antara ini dan istana. Tidak hanya kecepatannya yang aneh, tetapi juga sangat nyaman untuk ditinggali di dalamnya. Ada 3 kamar di sini. Kamar terbesar di sana awalnya untukku sendiri karena aku suka tidur di tempat tidur besar, tapi sekarang, aku akan memberikannya padamu. Nikmatilah. Saat suaranya memudar, sedikit nafsu birahi bahkan muncul di sudut mulut Jiang Wuxiang saat dia tersenyum. Chu Feng tersenyum tenang saat menghadapi Jiang Wuxiang yang bersikap seperti itu, lalu berkata dengan suara rendah, Saudara Wuxiang, kerja bagus. Maka, begitu saja, Chu Feng, Su Rou, Su Mei, Zhang Tianyi, dan Jiang Wuxiang, mereka berlima, menunggangi kereta tempur persenjataan elit itu, dan berangkat meninggalkan benua 9 provinsi, menuju Akademi 4 Lautan di wilayah Laut Timur.
Aku benar-benar tidak tahu prestasi apa yang akan dicapai anak-anak ini di wilayah laut itu. Melihat kereta perang elit armamen yang menghilang di cakrawala dalam sekejap, leluhur tua dinasti Jiang merasa agak putus asa. Jangan khawatir. Kemampuan anak-anak ini jauh melampauiku. Bahkan jika itu adalah wilayah Laut Timur, mereka pasti akan memiliki sejumlah prestasi. Pendiri Azure Dragon tersenyum tenang dan berkata. Mendengar perkataan pendiri Naga Biru, semua orang juga tersenyum lega. Sebenarnya bukan hanya dia yang punya pikiran seperti itu, tapi semua orang juga. Persenjataan elit. Pada akhirnya, itu tetaplah sebuah alat, jadi jika seseorang ingin menggerakkannya, mereka harus menggunakan kekuatan kultivator mereka untuk memacunya maju. Semakin kuat kekuatan orang yang memacunya, kecepatan geraknya pun akan semakin cepat. Persenjataan elit ini sama saja. Agar dapat mencapai wilayah Laut Timur dan tiba di Akademi Empat Lautan dengan lebih cepat, Chu Feng dan yang lainnya harus terus bergerak maju, baik siang maupun malam. Namun, karena hubungan khusus antara Chu Feng dan Surou serta Sumei, Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang sendiri meminta agar misi mendesak persenjataan elit ke depan ditanggung oleh mereka berdua. Sudah cukup bagi Chu Feng untuk memusatkan perhatiannya pada pendampingan Surou dan Sumei dengan baik. Awalnya, Chu Feng masih merasa agak buruk. Bagaimanapun, jalannya masih jauh. Chu Feng benar-benar merasa malu karena hanya membiarkan mereka berdua mengendarai elit armamen ke depan. Namun, saat melihat sikap tegas Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang, Chu Feng pun menyerah dan akhirnya hanya mengatakan satu kalimat. Saudara yang baik tidak butuh penjelasan. Jadi, Chu Feng dapat berkonsentrasi bersama kedua saudarinya, Surou dan Sumei, dan menikmati pemandangan indah di jalan saat berada di dalam elit armamen. Perasaan bahagia itu benar-benar membuat Chu Feng merasa sangat gembira. Akan tetapi, ketika hari sudah larut malam, ketika mereka semua seharusnya sudah tertidur, sebuah kejadian yang tidak dapat dielakkan oleh Chu Feng terjadi. Chu Feng, yang awalnya berbaring dengan baik-baik saja di tempat tidur di samping kedua saudari itu, ditendang tanpa perasaan ke tanah oleh Surou. Selain itu, dia tersenyum hangat, lalu berkata kepada Chu Feng, sebelum menikah, jangan pernah berpikir untuk melakukan tindakan tidak bermoral terhadapku dan saudariku. Little Row, jangan lakukan ini. Tanahnya dingin. Wajah Chu Feng dipenuhi dengan permohonan, tetapi karena itu tidak berpengaruh apapun pada Surou, dia hanya bisa melemparkan tatapan memohonnya ke arah Sumei. Namun, Sumei juga tersenyum manis, dan berkata, dia benar, sebelum dengan cepat menurunkan kanopi, sepenuhnya menyingkirkan Chu Feng dari tempat tidur besar itu. Melihat kanopi yang sudah menghalangi pandangannya, Chu Feng mendesah tak berdaya, tapi dengan sangat cepat, wajahnya dipenuhi dengan sedikit senyum gembira. Sebenarnya, Chu Feng tidak pernah berencana untuk melakukan tindakan tidak senonoh kepada Surou dan Sumei. Keduanya, bisa melompat-lompat riang di depannya, Chu Feng sudah merasa puas. Chu Feng, sekarang, kamu sudah menjadi spiritualis dunia jubah biru, dan kamu juga akan memasuki wilayah Laut Timur. Kurasa sudah waktunya untuk mengajarimu metode pencarian denyut nadi. Namun, saat Chu Feng memejamkan mata dan bersiap untuk tidur, suara Egi tiba-tiba terdengar.